Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari drama Denada dan juga putranya Reza Rizky. Dari dua belah pihak mengatakan di media bahwa mereka sama-sama pengen ketemu. Dari pihaknya Reza Rizky bilang bahwa pengen mendapatkan pengakuan, pengen ketemu, pengen peluk dan juga pengen cium kaki dari ibundanya. Denada pun lewat pihaknya dari manajernya mengatakan bahwa pengen ketemu, pengen meluk, dan ya pengen berkomunikasi secara baik-baik. Tetapi kok susah banget ya mereka ketemu padahal mereka kan sekarang sama-sama di Jakarta. Walaupun ada kabar dari pihak Dinada mengatakan sempat ke Singapura untuk melakukan cek kesehatan untuk putrinya termasuk juga untuk menyampaikan terkait dengan isu ini. Tapi sepertinya memang sudah pulang ya ke Indonesia di Jakarta. Yang ini juga menjadi salah satu hal menurut Reza Rizky, kenapa sih Mbak Dinada nggak langsung temui saya saja, harus pesan dulu, kirim WA, yang menurutnya itu tidak seharusnya begitu. Nah, ada beberapa juga netizen, termasuk juga pakar hukum, yang menilai bahwa harusnya yang dikejar-kejar dari pihaknya Reza itu bukan cuma Denada, sang ibunda, harusnya yang dikejar-kejar juga adalah ayah biologisnya yang dituntut secara ekonomi, secara logika aja. Sejumlah ahli hukum nih bilangnya bahwa ya udah dong, kalau udah dapat pengakuan dari Denada udah kelar gitu loh, nggak usah diberikan hal-hal yang kesannya kayak mau nyari uang banget. Bagaimana dengan bapaknya? Kan seperti kita tahu, pihak dari kuasa hukumnya Reza kan mengatakan secara undang-undang kita, memang anak yang lahir di luar pernikahan ada ikatan perdata, hukum perdatanya adalah antara ibu dan juga anaknya. Terus ada kuasa hukum yang bilang begini, ikatan perdata itu maksudnya adalah sebagai ahli waris gitu loh. Kalau ibunya meninggal, nanti itu bisa diajukan tuntutannya. Aku rasa ini adalah bagian yang sifatnya interpretasi. Kuasa hukum ini menginterpretasikan itu ntar buat ahli waris, tapi kuasa hukum ini menginterpretasikan nggak juga, nggak harus seperti itu. Jadi ya menurut aku kedua belah pihak ada benarnya, tapi tidak 100%, ada beberapa hal juga yang tidak detail secara komprehensif. Nah, ada statement terbaru yang disampaikan dari Risna Oris, manajer dari Denada sekaligus sahabatnya juga, terkait rasa pengen ketemunya dengan Reza begitu loh. Aku verbatim di sini bahwa dia mengatakan Denada sangat ingin ketemu anaknya. Dia adalah big brothernya Aisyah. Aku bercandain dia loh, gimana Denada kalau ketemu? Aku pengen meluk mbak katanya. Bahkan selaku manajemen pun mengatakan kami pun mendorong untuk ketemu gitu loh. Cuman dari pihak Denada setahu saya katanya lagi menunggu kapan pihak Reza mau bertemu sama Denada. Oke, salah satu cuplikannya adalah seperti ini teman-teman. Sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, big brothernya Aisyah. Sangat-sangat ingin itu. Bahkan dia itu dia ngungkapin aku pengen peluk, aku pengen peluk. Uh, Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan, aku nanya juga kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku dan bercandain aku pengen peluk mbak gitu. Oh ya. Oke, bercanda-bercandain aku pengen meluk mbak, begitu. Berarti siapa nih yang menghalangi Denada begitu? Karena Denada kan adalah perempuan dewasa, Reza juga sudah dewasa, tapi manusia dewasa tapi tidak bisa melakukan apa yang sangat diinginkan. Ada dua kemungkinan. Pertama, ada kondisi yang memang ngebuat mereka tidak bisa melakukan keinginannya, atau yang kedua, ada orang yang menghalanginya. Jadi kita sepertinya sudah mengarah, sepertinya bisa aja keduanya. Kondisinya memang tidak memungkinkan dan juga ada sebagian orang yang masih belum mengizinkan. Nah, dikatakan juga menurut kuasa hukumnya Denada bahwa Muhammad Iqbal bilang dia itu sepertinya sengaja, Reza ya, reverse-nya ini, nggak mau ngebalas WA-nya. Udah dibalas WA sebegitu panjangnya, tapi cuma direspon, wassalamualaikum, begitu loh. Kasian dengan Mbak Denada, chatnya nggak dibales. Katanya dia cuma pengen diakui dan dipeluk. Ini sudah dilakukan apa yang dia mau, kok faktanya bertolak belakang. Dikatakan juga, resume dari perjanjian perdamaian tersebut, masih tetap tuh dia minta 7 miliar rupiah tersebut.
Ini dibalas sama pihaknya. Reza bilang bahwa kalau dia ngerasa sakit hati, katanya chattingannya cuma dibalas sesimpel itu, bagaimana dengan perasaannya Reza Rizky? Selama puluhan tahun, dia sering ngechat atau beberapa kali ngechat Mbak Denada panggilannya, tapi tidak pernah direspon. Bayangkan, posisikan pada saat menjadi Reza, itu juga sangat sakit sih teman-teman. Kita aja ya dicuekin dalam tanda kutip dengan teman kita atau orang dekat kita gitu, WhatsApp nggak dibalas aja rasanya kesel gitu ya, apalagi nih sama seseorang yang diharapkan akan mampu memberikan pengakuan pada saat Reza itu sudah mengetahuinya di SMP kelas 1. Sekarang dia usia 24 tahun. SMP itu kan paling usia berapa sih? 13-14 ya, kurang lebih seperti itu. Artinya sudah belasan tahun dia menyimpan rasa sakit yang luar biasa. Nah, kemudian juga sepertinya tim Reza ini pengen memberikan pesan kepada Denada, sepertinya bukan lagi tersirat, tapi sudah eksplisit disampaikan secara terbuka. Yang mau dilakukan oleh timnya Denada itu seharusnya menurut timnya Reza adalah bukan cuman pengakuan di sosial medianya, tetapi adalah pengakuan juga secara langsung terbuka, ketemu face to face. Karena bertemu secara langsung dengan orang yang dalam tanda kutip kita lakukan perbuatan yang tidak nyaman begitu, itu kan butuh effort dan juga keberanian serta merendahkan ego kita. Yang kedua, kalau aku tangkap di sini, Reza pun sepertinya memberikan maafnya dalam tanda kutip bersyarat begitu loh. Harus juga dong temuin ibu saya, mama saya gitu, yang mengasuhnya selama ini. Karena menurut timnya Reza, perlakuan itu tidak pantas begitu. Bahkan kuasa hukumnya Reza bilang begini, harus bertemu secara langsung dan minta maaf ke orang tua saya, mama saya gitu. Kami nggak mau berinisiatif. Takutnya nanti kami tidak dibukakan pintu lagi seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana kejadian menurut kuasa hukumnya Reza bahwa ibundanya Mama Rati itu datang ke rumahnya Denada untuk minjem KTP karena mobilnya itu mau diperpanjang karena atas namanya Denada kalau nggak salah, di Banyuwangi sudah janjian sebelumnya, tapi 2 hari berturut-turut cuma nyuruh dibukakan pintu sedikit aja kayak tamu asing begitu loh. Padahal kan mereka terlihat di jejak digital pernah jalan-jalan bareng ke Australia, ada foto-foto kedekatan di beberapa momentum acara pribadi bersama almarhumah neneknya. Tapi kok kenapa Denada tidak mau ketemu dan kesannya mencueki gitu ya keluarga dari Reza. Kita harus dengar dari dua belah pihak apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dari pihaknya Reza Rizky mengatakan ya katanya nggak tahu perlakuannya kok seperti itu, tapi kita belum tahu dari pihak Denada kenapa dia memang jika betul memperlakukan mereka seperti itu, apa alasannya? Apakah ada perbuatan dari mohon maaf ibundanya Reza yang mengasuh itu tidak pantas kepada keluarganya Denada? Karena kan kita juga baru ketahui ya setelah kita dengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dari adiknya Denada yang berada di Australia, Enrico mengatakan bahwa Tante Ratih itu sering minta uang kan ya, minta uangnya itu bukan cuma untuk bayar mobil cicilannya itu yang Avanza, tapi juga minta uang buat bayar listrik atau hal-hal yang lainnya. Tapi menurut Mama Ratinya bilang waktu saya nelpon ngasih tahu ke adiknya yang berada di Australia adalah untuk ngebayarin mobil Avanza cicilannya tersebut. Karena kan itu bagaimanapun juga adalah anak dari mbakmu. Jadi kedua belah pihak itu punya klaimnya, versinya masing-masing. Makanya kedua belah pihak sekarang sedang melakukan proses secara hukum terkait dengan pembuktian apakah betul pihak keluarga Denada tidak pernah memberikan bantuan secara ekonomi. Tetapi kan dari kuasa hukum kita lihat dari yang luar ya, kayak Hotman Paris yang berbicara ke publik bahwa secara hukum perdata posisi Reza aku tangkap di sini cukup kuat teman-teman, karena sudah ada pengakuan dari sang ibunda, artinya memang dia mengakui bahwa Reza adalah darah dagingnya dan suka tidak suka sampai usia 18 tahun harusnya memang Reza mendapatkan ya bantuan, bukan cuma bantuan ya, kewajiban orang tua, tapi kan juga di sisi lain ada ahli hukum lainnya menginterpretasikan kenapa yang dituntut cuma ibunya, bagaimana dengan bapaknya?
Ya logika aja sih, kalau ibunya aja sulit dan tidak mau mengakui dugaannya pada saat itu, bagaimana mau mengetahui bapaknya? Memang betul, langkah pertama adalah dari ibundanya dulu dan butuh kebesaran dan menekan ego yang sangat besar buat Denada untuk membuka luka lamanya, mengakui kesalahannya dan juga mengatakan siapakah ayah biologis dari Reza. Aku yakin ya, kalau seandainya Denada mau berbesar hati dan menahan rasa ego dan juga malu, kesal atau trauma dan sebagainya terkait dengan kejadian 24 tahun lalu dan memberitahu Reza, Reza ini adalah bapakmu gitu. Aku yakin Reza akan sangat tersentuh karena dia juga sudah dewasa, dia pun juga sudah pernah gagal dalam berumah tangga. Dia akan memahami bahwa oh ternyata ibuku tuh udah bener-bener minta maafnya setulus itu dan semenyesal itu sampai kepada bagian yang paling berat aja dia mau melakukannya, which is adalah menyatakan siapakah bapak biologisnya. Aku pahami itu sangat berat buat Denada, seperti keterangan dari adiknya yang bilang bahwa pada saat membahas terkait dengan sosok tersebut, dia itu kayak orang PTSD, post trauma syndrome lah kurang lebih, yang dia kayak ada rasa marah, kesal, sedih, nangis. Berarti itu mengindikasikan adanya kesakitan yang luar biasa. Kalau Denada berani dan secara legowo menyampaikan dari hati ke hati kepada Reza Rizky, aku yakin banget ya, mereka akan mencabut tuntutannya 7 miliar rupiah tersebut, aku yakin bakal segera berakhir. Tetapi kalau Denada masih terus mencari alibi, pembenaran bahwa nggak mau membahas masalah bapak biologisnya, itu kayak duri dalam daging sih menurut aku bagi Reza Rizky. Kayaknya ibuku nggak tulus nih minta maafnya. Ya susah juga Reza akan mencabut tuntutan 7 miliar rupiah tersebut yang sepertinya itu angka yang masuk akal kalau dihitung-hitung sampai usia dia 18 tahun. Sekali lagi Reza kan sudah pernah gagal berumah tangga, dia juga punya anak, artinya aku tangkap di sini Reza juga punya kedewasaan yang sudah cukup tinggi lah di usia dia 24 tahun. Karena kan 24 tahun tuh masih sangat muda ya, kecuali kalau 24 tahun tuh belum menikah, masih single atau masih bujang lah, mungkin dia nggak ngerti tentang bagaimana beratnya menjalin pernikahan, pasti ada bagian-bagian yang ngebuat dia jauh lebih bijaksana. Itu yang bisa aku update mengenai drama dan juga proses hukum dari kasus Denada dan juga Reza Rizky. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.